Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini saya akan memberikan presentasi terhadap tugas UTS yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Andini Radisha Pratiwi, Sarjana Sosial, Master Science dan PhD. Saya adalah Anwar Makmur, NPM 22 12 24 10 66, Master Program Master Teknik. Adapun latar belakang dari penulisan tugas menulis refleksinya adalah berupa bentuk tulisan aktif yang menggabungkan deskripsi pengalaman dengan analisa pemikiran, perasaan, dan pembelajaran yang pernah dialami oleh penulis. Tujuannya adalah untuk meninjau suatu peristiwa, ide, atau pengalaman secara mendalam, menghubungkannya dengan pengetahuan teoritis atau sebelumnya, dan mengevaluasi dampaknya pada pemohon serta tindakan di masa depan. Tulisan ini biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama dan bersifat analitis serta evaluatif, bukan hanya deskriptif. Sebagai dasar penulisan makalah ini adalah menulis reflektif di bagian kuliah infrastruktur hijau dan manajemen infrastruktur hijau. Sebagaimana diketahui bahwa infrastruktur hijau dan manajemen infrastruktur hijau telah didefinisikan sebagai jaringan kawasan alami dan semi alami yang direncanakan secara strategis dengan fitur lingkungan lainnya, dirancang dan dikelola untuk memberikan berbagai layanan ekosistem sekaligus meningkatkan keanekaragaman hayati. Adapun bahan penulisan refleksi antara lain didapat dari bahan kuliah yang didapat dalam 5 topik utama, ditambah dengan bagian khusus dari satu jurnal BioWalls, dan antara lain sebagai berikut. Topik satu adalah berbagai definisi, teori, dan jenis green infrastructure dan tujuan dari green infrastructure ataupun green infrastructure management. Topik dua adalah green is the new gray. Ini adalah istilah baru bahwa mengatakan bahwa beton-beton yang dulu banyak dibangun, kemudian itu karena abu-abu, kita berusaha untuk menjadikan dia green. Topik yang ketiga adalah infrastruktur hijau sebagai katalisator pencapaian Sustainable Development Goals, tinjauan komparatif implementasi di Indonesia dan global. Dan topik yang keempat akan dibicarakan adalah hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Topik kelima adalah penerapan green infrastructure dalam sektor-sektor yang krusial. Dan topik yang keenam adalah topik khusus di mana diharuskan untuk mengambil salah satu jurnal yang membahas mengenai hubungannya dengan green infrastructure. Dalam hal ini saya mengambil judul BioWells merupakan bagian dari infrastruktur hijau. Landasan teori dalam penulisan reflektif adalah menulis reflektif berakar pada gagasan bahwa pembelajaran mendalam tidak hanya berasal dari pengalaman itu sendiri, tetapi dari proses merenungkan pengalaman tersebut. Beberapa teori dan model utama yang mendasari praktek ini meliputi satu, model siklus reflektif JIP atau JIP Reflective Cycle. Ini adalah satu model paling populer dan terstruktur yang sering digunakan di bidang kesehatan dan pendidikan. Model kedua adalah teori pengalaman belajar COLT atau COLT Experiential Learning Theory yang disampaikan oleh David Colt berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses siklus yang melibatkan beberapa tahap di mana refleksi memainkan peranan penting. Yang ketiga adalah teori refleksi menjadi praktisi reflektif, CON, CON Theory of the Reflective Practitioner. Donald Scott berfokus pada cara para profesional belajar dari pengalaman kerja mereka. Definisi dari green infrastructure dari berbagai sumber adalah sebagai berikut. Dari Komisi Eropa, dikatakan bahwa jaringan kawasan alami, semi alami yang dirancang untuk memberikan berbagai layanan ekosistem, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memperbaiki kualitas udara dan air. Sedang dari NRDC atau Natural Resources Defense Council adalah dimaksud praktik pengelolaan air berkelanjutan atau atap hijau atau taman penyerap yang menangkap ataupun menyaring dan mengurangi air hujan, mengubahnya menjadi sumber daya dan bukan limbah.
Yang ketiga adalah eh, berbagai apa namanya berdasarkan American Rivers, pendekatan pengelolaan air yang melindungi, memulihkan atau meniru siklus air alami. Sedang dari World Green Infrastructure Network atau WGIN, alat untuk memberikan manfaat ekologis dan ekonomi dalam sosial melalui solusi alami, mengintegrasikan alam ke dalam perencanaan tata ruang dan menawarkan solusi multifungsi dibandingkan infrastruktur tunggal. Topik kedua adalah hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau. Menurut kelompok 2 tahun 2025, hidrologi dan pengelolaan air menjadi isu yang paling penting dalam konteks perubahan iklim dan urbanisasi yang pesat. Di banyak kota besar, pemukiman tanah yang terbangun seperti beton dan aspal menghambat infiltrasi air hujan yang berujung pada masalah limpasan berlebih, banjir, dan penurunan kualitas air. Menurut laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, curah hujan di wilayah perkotaan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dengan beberapa daerah mencatat curah hujan ekstrim yang dapat mencapai 300 mm per bulan. Hal ini menuntut pendekatan baru dalam pengelolaan air, salah satunya melalui penerapan infrastruktur hijau atau green infrastructure yang mengintegrasikan solusi berbasis alam untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan air hujan. Green infrastructure hadir sebagai solusi yang lebih berkelanjutan dibanding sistem drainasi konvensional karena mampu menahan, menyerap, serta memperlambat aliran air hujan secara alami. Elemen-elemen green infrastructure seperti rain garden, swales, dan bioswales terbukti dapat mengurangi volume limpasan hingga 30 sampai 60% dan menurunkan puncak debit aliran dan juga dapat meningkatkan kualitas air. Selain manfaat hidrologis, green infrastructure juga memberikan nilai tambah ekologis, estetika, serta mendukung mitigasi perubahan iklim. Topik yang ketiga adalah infrastruktur hijau sebagai katalisator pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Tinjauan komparatif implementasi di Indonesia dan global. Menurut kelompok 1, 2025, peran infrastruktur hijau atau green infrastructure atau sebagai katalisator dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang disebut sebagai SDGs, baik pada skala global maupun nasional di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis bagaimana integrasi sistem alami dan semi alami dalam perencanaan kota dapat tantangan SDG 11 seperti kota yang berkelanjutan dan SDG 13 penanganan perubahan iklim dan SDG 3 atau kesehatan yang baik. Sistem bioswale dan rain garden adalah pendekatan berbasis alam yang efektif untuk mengelola limpasan air hujan, meningkatkan kualitas air, dan memperkaya landscape perkotaan ataupun perumahan. Keduanya menggunakan prinsip dasar untuk menahan, menyaring, dan menyerap air hujan, namun terdapat perbedaan pada desainnya. Topik yang keempat adalah green is the new grey atau hijau adalah abu-abu baru. Menurut kelompok 2 tahun 2025, infrastruktur abu-abu yang terdiri dari struktur buatan seperti jalan, jembatan, dan sistem drainase telah lama menjadi tulang punggung pembangunan perkotaan. Namun dengan meningkatnya tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, infrastruktur abu-abu mulai menunjukkan keterbatasannya. Karena itu, infrastruktur hijau muncul sebagai solusi alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Infrastruktur hijau bukan hanya sekedar estetika, ia berfungsi untuk mengelola air hujan dan memberikan manfaat sosial serta ekologis yang signifikan. Konsep ini mencakup elemen-elemen seperti taman kota, atap hijau, dan permukaan permeabel yang bukan hanya meningkatkan keindahan, namun juga kesehatan ekosistem perkotaan. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh kota-kota besar saat ini, penting kiranya untuk mengeksplorasi lebih jauh infrastruktur hijau
dan transisi dari infrastruktur abu-abu. Untuk mempercepat adopsi infrastruktur hijau, disarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memberikan dukung kebijakan dan insentif bagi proyek-proyek infrastruktur hijau. Topik yang kelima adalah penerapan green infrastructure dalam sektor-sektor krusial. Dalam makalah topik kelima, ini kelompok 1 tahun 2025 memperkenalkan edisi khusus ekologi dan manajemen hutan yang mencakup kumpulan hasil analisis dari penilaian sumber daya hutan global 2015. Berdasar Forest Resources Assessment atau FRA 2015 yang mencakup 25 tahun perubahan hutan dari tahun 1990 sampai 2015. IFRA 2015 dibangun berdasarkan serangkaian penilaian global yang dimulai pada tahun 1948 dan mencakup perubahan luas dan jenis hutan, volume, biomasa, dan stok karbon, masuk ukuran pengelolaan hutan lestari, keanekaragaman hayati, dan konservasi, fungsi perlindungan tanah dan air, serta produksi kayu, dan sejumlah variabel sosial ekonomi lainnya. Konsep kepemilikan atau hak penuh negara atas sumber daya alam bergeser menjadi hutang bagi generasi yang akan datang. Sehingga muncullah konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan atau sustainable use of natural resources. Karena itu, hukum dan peraturan yang tegas dan konsekuen adalah pilar fundamental dalam mendorong green infrastructure dari penetapan standar yang yang terhadap investasi maupun keberhasilannya sangat bergantung pada penguatan regulasi yang efektif, menegakkan hukum yang konsisten, serta dukungan untuk kepatuhan dan partisipasi masyarakat. Topik khusus lainnya adalah bioswale adalah salah satu bagian dari infrastruktur hijau. Seperti kita ketahui bahwa dari green infrastructure banyak sekali jenis-jenisnya. Salah satunya adalah bioswale. Studi kasus abstrak daripada bioswale ini dalam storm water management atau suatu field scale study international journal of advance in engineering and management atau kurung buka IJA AM volume 3 isu 5 Mei 2021 mengatakan bahwa biowells adalah satu bagian dari infrastruktur hijau. Dalam topik 6, penulis mengambil bioswale sebagai bahan bahasan karena bioswale adalah bagian dari infrastruktur hijau yang dapat diterapkan pada berbagai kota untuk dapat mengendalikan banjir akibat musim hujan atau stormwater and flood yang banyak terjadi di kota-kota besar Indonesia akibat sistem drainase yang kurang baik. Dengan pemilihan vegetasi yang tepat, bioswale mungkin relatif mudah perawatannya. Beberapa bioswale mungkin memerlukan perawatan tanaman secara teratur untuk alasan estetika saja. Perawatan ini meliputi pemangkasan rumput, irigasi, dan pemangkasan secara teratur. Hal ini berdasarkan informasi dari Raja Priya et al. 2021. Pemangkasan atau pemotongan vegetasi juga mengurangi penguapan dan mengurangi jumlah penyerapan polutan hingga vegetasi tumbuh kembali sepenuhnya. Vegetasi di dalam bioswale harus dipangkas setiap 1 atau 2 tahun sekali untuk mencegah spesies berkayu tumbuh terlalu lebat. Potongan tanaman harus dibuang dengan benar karena mungkin telah menyerap racun berbahaya. Ini adalah beberapa contoh dari how bio-wise plant work. Ini ada gambarnya bahwa satu tanaman akan menyerap beberapa polutan dan menyimpannya di pada akar maupun batang pohonnya. Karena itu kalau dia dipotong, dia harus dibuang pada tempat yang baik. Dan di sebelah kanan atas adalah beberapa foto atau gambar daripada tanaman yang berbunga yang kiranya dapat dijadikan sebagai tanaman pada biowilds, yaitu adalah yellow kana yang berwarna kuning, kemudian ada red kana itu yang berwarna merah, pampas grass, and spider lily, dan helenium morhen beauty. Ini contoh dalam gambar danau sebagai tanaman air bioswale. Kemudian gambar 3 adalah contoh potongan dari bioswale dengan ukuran atau dimensi yang akan dipakai atau yang sering digunakan dalam pembuatan bioswale. Kemudian adalah gambar 4
contoh bioswale di Spanyol kita terlihat itu ada jalan di kiri kanan, kemudian dia juga eh, mempunyai saluran air di tengah ya, kemudian air dari hujan atau air dari salju itu akan masuk ke sini, kemudian ke sini dan kemudian di tengah-tengah ini akan terendapkan satu apa namanya sedimentasi, tetapi airnya akan turun ke bawah dan menjadi penyerapan di dalam tanah. Sedangkan di Jakarta, bioswale ini kita terapkan dan sudah ada contohnya di daerah Panjaitan Jakarta atau mungkin bypass ya. Dan ini adalah dia ada dibuat satu aliran, kemudian agak dibuat berbelok-belok, kemudian dipasang batu-batu, sehingga kalau air masuk ke dalam ini, dia akan terserap ke bawah, tetapi lumpur dan kotorannya akan terserap atau tersaring oleh tanaman yang ada di sekitar biowells itu. Nah, sehingga air yang masuk akan jadi jernih dan bersih, sedangkan polutannya akan berada di dalam tanaman itu sendiri. Dan akhirnya kami menarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan bioswale telah terbukti mampu menghilangkan polutan melalui lapisan mereduksi banjir dan air hujan dan mengisi kembali air tanah. Pengujian dilakukan sesuai dengan tujuan dan investigasi dilakukan untuk studi percontohan. Studi percontohan memberikan hasil yang lebih baik dibanding kondisi sebelumnya. Dari air hujan yang jatuh, bioswale mengurangi kesadahan dan menghilangkan senyawa organik dan anorganik. Bioswale juga dapat dirancang agar estetis dan menarik hewan serta menciptakan habitatnya sendiri. Bioswale juga bermanfaat untuk pengisi ulang air di dalam tanah. Bioswale dapat diterapkan di daerah yang membutuhkan pengelolaan air hujan untuk mengatur kecepatan aliran dan mendekontaminasi air limpasan. Kemudian yang berikutnya adalah perawatan estetika diperlukan untuk menghilangkan gulma yang mempengaruhi kinerja tanaman lain dan bioswale itu sendiri, serta membersihkan dan membuang sampah dan juga menjaga ketampilan vegetasi yang ada. Demikian kesimpulan kami dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ini belakang ada beberapa bahan rujukan yang kami ambil dalam tulisan kami. Kembali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.